percaya diri dulu. Compete. Percaya diri, saya nggak ada yang nyedus lebih enak dari aku waktu itu. Jadinya gitu. Ternyata enggak. Finishnya 7. Jadi waktu ikut compete, kenalanmu di Coffee itu belum banyak ya? Nggak ada yang tahu. Jadi waktu nomor 6 itu Christian dari Nordic Coffee, nggak ada yang tahu. Kamu ngerasa terkenal tapi sebenarnya di sosmed aja. Gitu. Ya, ini dia Christian Hartono alias Sebensa Coffee. Hai guys. Ya, kalau udah ngomongin Sebensa udah pasti banyak yang tahu. Kadang kalau ngomong Christian, ya yang tahu masih nanya Christian yang mana? Loh, Sebensa udah langsung tahu. Bukan ya, Kasuga ya? Bukan Kasuga ya, apa ya? Christian Kasuga, duh. Chris, iya. Hari ini tuh ya, kamu kayaknya jadi ini ya, juri terlaris di Jawa Timur loh sekarang ini. Oh enggak juga lah. Iyalah, siapa lagi sekarang? Masih ada Mas Yuyut, Richard. Kalah lah, Richard, Yuyut ya kalah sama kamu. Biasanya kalau kamu bareng selalu sama Richard. Tapi kali ini kamu ke Kediri, kamu juga nggak bareng sama Richard. Ada masalah apa sama Richard? Nggak ada ya. Nggak ada ya? Kan cowok panggilan. Kan soalnya kamu kan selalu bareng. Podcastku pertama Richard sama kamu itu ya berdua. Iya juga ya. Terus sekarang kamu tiba-tiba datang ke Kediri sendirian tanpa Richard. Kamu udah nggak suka ditemenin Richard? Ya nggak juga. Kan terakhir nasional ya masih ngejuri bareng. Nasional kan bareng rame-rame. Iya. Tapi di Jawa Timur ini kenapa? Jawa Timur ya mungkin masih rezeki lah ya mungkin ya. Dikasih rezekinya begitu, kebetulan Kediri banyak panggilan. Oh, jadi kamu nggak mau bagi rezeki sama Richard lagi? Ya bagi, cuman kan balik lagi ke penyelenggara. Oh, oke. Chris, ini ya. Kan dulu kan padahal awalnya kamu mulainya itu sebetulnya kan dari Sebensa Coffee itu. Iya, itu kan setahu aku waktu itu kamu kan mulai terkenal itu karena kamu sering foto-foto konten ya alat-alat kopi, brewing itu sebetulnya bikin naik kan dari situ kan? Sebetulnya awal-awal Sebensa itu dari dulu itu sebenarnya akun food vlogger sama akun itu kolektor pisau yang gagal. Oh, dulu kamu pernah kolektor pisau? Iya, jadi kita kayak knife collector. Jadi Sebensa itu salah satu merek pisau sebetulnya. Jadi itu lumayan terkenal banget lah. Oh iya? Iya, Sebensa. Chris Reeve Knife dulu. Itu udah kayak bar standarnya pisau dulu. Cuman ya kalah pamor dulu karena dulu belum ada misal kata kayak knife collector sama ya itu kan buat vlog gitu kan. Buat vlog Instagram itu kan dulu buat kumpulan foto-foto koleksi pisau semua dipajang-pajang. Terus nggak jalan karena dulu banyak bule-bule lebih gila karena kan memang pisau-pisau yang hias itu kan dari Amerika kan, pisau folding yang itu. Akhirnya beralih ke foodies. Tapi ya foodies sendiri kan dulu tahun 2000, aku mulai itu tahun 2015 untuk konten Sebensa itu. Oke. 2015 itu sempat coba jadi foodies nih karena kan emang suka kuliner kan, tapi ya. Kamu mau saingan sama Iniji? Dulu itu lihat Iniji itu waktu itu kalau nggak salah followernya masih 40.000 kalau nggak salah. Terus ya panas kamu, wah ini kok bisa ya? Enggak. Tapi ya akhirnya ya masih kalah juga kan. Karena 2015 itu kan kayak istilah kata kayak jamur ya, food vlogger ya, semua pengen jadi food vlogger gitu. Pengen jadi istilah kata influencer di makanan lah. Nah sekali waktu tuh aku majang itu gelasnya kayak gelas kayak gini waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah 2015 itu Keep Cup. Oh, Keep Cup. Ya, dulu itu mungkin brandnya sekarang udah nggak terlalu kedengeran. Iya. Tapi waktu itu cukup ngetop. Ya, jadi kayak dulu misalkan kayak kita majang foto ya mungkin belum belajar algoritma juga kan Instagram waktu itu majang foto ini like-nya bisa sampai 3 kali lipat. Gitu. Terus kebetulan kan memang mulai beralih hobi juga dulu dari kolektor pisau dijualin, mulai ngulik lagi, akhirnya terjun ke dunia kopi. Dari homebrewers itu, terus ya mungkin juga karena dulu tuh belum banyak ya yang aku tahu di sini. Nah, kamu bisa menganggap waktu itu diri kamu itu adalah homebrewers itu emang kamu nyeduh sendiri di rumah? Iya, mulai nyeduh sendiri di rumah. Jadi dulu itu karena punya V60 dulu, French press dulu, sorry. Oh, French press dulu. French press dulu, terus kok
nyadu kopi yang dulu beli ya kalau nggak salah Java Dancer ya. Oh iya Java Dancer. Java Dancer, kopi Papua, ya. Sama Anomali dulu ya. Boleh sebut merek ya? Boleh, nggak apa-apa. Black Pearl. Waktu itu blend dong itu. Blendnya Anomali. Ya, blend Anomali Black Pearl. Terus kan dulu kan terkenal banget tuh di itu French Press. Iya. Di itu French Press terus dikasih SOP suruh tunggu 4 menit. Oh, dikasih timer. Iya, dikasih timer. Nyobain kok memang beda ya akhirnya beli sendiri French Press. Oke. Zaman dulu itu kalau nggak bonusnya kapal api kalau nggak salah atau yang mahal sekalian bodum. Iya. Wah, tapi kalau dulu beli bodum cuman akhirnya beli dua-duanya nyoba. Oh, ternyata yang mahal memang lebih beda. Terus akhirnya mulai ngerambah lagi ke fisik. Modal French Press aja ya udah merasa homebrewer ya. Sama kopi bubuk. Itu pun juga beli kopi minta digilingin kamu. Dulu iya. Belum punya grinder. Terus mulai konten-konten itu akhirnya. Akhirnya konten di rumah, terus kalau like-nya banyak, terus mulai. Tapi zaman dulu ini kan kayak susah banget ya nyari konten resep V60 yang enak itu gimana? Iya. Itu susah banget. Terus dulu kan juga cuman main foto doang kan, nggak ada video kan? Nggak ada, karena pada masanya itu Instagram kan cuma memang foto. Foto sama caption yang bagus lah. Itu kebetulan belajar juga, jadi ada sebenarnya ternyata setelah diselidikin lagi ada homebrewers dari Hong Kong dulu, Alcer. Terus kalau Indonesia dulu namanya Pak Eka Suryadi dulu, mungkin pernah tahu ya? Oh, Eka Suryadi Chandra. Iya. Oh iya tahu. Kayak aku follow deh itu. Iya, itu dulu jadi istilah kata jadi patokan lah. Oh, foto kayak gini ya, dulu fotonya ngasal nggak diedit langsung upload dulu. Terus belajar kok ini maksudnya tonnya terus itu kok disusun rapi gitu. Sampai akhirnya ngikut gitu. Sampai sekarang ya eranya kan era videographer kan. Video reels lah istilah kata. Kurang lebih gitu. Oh, dulu jadi kamu awal itu sebetulnya waktu itu apa yang bikin followermu itu jadi naik, Chris, dari Sebenza itu? Apakah karena dari foto-fotonya atau informasi yang kamu kasih waktu itu? Lebih ke informasi dulu. Jadi kayak mungkin kan dulu orang nyeduh V60 di rumah kan jarang kan. Nyeduh V60 di rumah jarang, terus aku waktu itu nguploadnya jam 6 pagi karena dulu ngantor kan. Nguploadnya jam 6 pagi, akhirnya banyak kenalan sama justru malah dulu follower Indonesia nggak ada malahan. Oh, oke. Lebih ke arah dari Hong Kong. Karena kan aku sama Alceng follow-followan. Terus ada Acer juga, Coffee Chronicle tuh YouTube-nya juga kan lagi bahas serius kan. Nah, jadi orang tuh nganggap Sebenza ini bukan Indonesia dulu. Oh, dikira kamu ini. Ya, karena memang dulu awalnya aku sempat pakai bahasa Indonesia, like-nya dikit. Tapi begitu like-nya pakai bahasa Inggris itu, like-nya banyak langsung. Ternyata ya itu, jam 6 tuh bule US masih bangun. Iya. Jam 6 bule US masih bangun, terus ya akhirnya temennya banyak dari luar negeri malahan. Terus DM, ini kok menarik gitu. Terus ada ini, ya akhirnya mulai banyak. Naik ya dari situ ya. Dari situ naik. Dan sampai akhirnya kamu memutuskan untuk belajar serius kopi, ikut kelas kopi dulu. Jadi makin terjun, cuman ya akhirnya kayak merasa. Waktu itu ikut kelas kan juga 2015 kan? 2000, aku lupa. Pokoknya dulu yang ABCD datang ke Surabaya pokoknya. Itu 2015 tuh. 2015 ya? Iya 2015. Terus ya kebetulan. Jadi karena waktu itu informasi memang minim banget sih. Jadi kalau kita nyeduh, kok kayak resepnya coffee shop ini, misalkan kayak dulu side glass ya, kalau nggak sama Stumptown. Nyobain, kok nggak enak. Tapi walaupun belum bisa ngetes kopi waktu itu, kok nggak enak ya. Iya. Ya nggak belajar dulu ya masih belum sedalam itu kan. Dulu kan akhirnya nyari-nyari kelas kopi. Yang muncul waktu itu ya ABCD dulu, terus ikut sampai akhirnya. Karena dulu memang ABCD keren banget waktu ada aku. Ya kebetulan gurunya kan Ko Willy juga waktu itu yang di itu. Ya ternyata dapat banyak banget ilmu sih waktu itu kan. Oh ternyata gitu. Oh ternyata ngerasain kopi tuh begini. Iya, ikut kelas cupping kan waktu itu. Iya dulu tuh cuman yang di pasar BSD apa? Rosso ya dulu. Rosso dulu cuman Andreas
Andreas. Terus karena dulu akhirnya beli grinder itu gara-gara dipendekarin sama salah satu coffee shop. Jadi kamu itu lama ya nggak beli grinder ya? Iya, jadi minta digilingin. Terus akhirnya tuh benar-benar jatuh cinta ke dunia homebrew gara-gara. Homebrewer macam apa? Beli grinder kok lama. Butuh waktu berapa tahun kamu sampai mau beli grinder? 1 tahun. Anjir. Kamu ikut kelas ABCD itu masih belum mau beli grinder? Belum. Belum. Oke, grinder pertamamu apa berarti? Enggak, Porlex. Anjir, masih hand grinder. Bangsat. Porlex yang keramik itu yang giling lama banget. Aduh. Terus yang lama-lama itu apa burnya kan keramik kan lama-lama habis itu berarti kan giling juga. Tumpul. Oke. Terus habis gitu sampai akhirnya kamu bisa memutuskan kamu mau terjun serius itu kamu ngejuri dulu atau buka Nordic dulu ya? Nordic dulu. Akhirnya kamu buka Nordic itu ya? Nordic tapi juga lebih kayak passionate itulah. Kayak dulu masih kerja kantoran sampai sekarang juga masih. Nordic ini jadi ya pelepasan stres lah istilah kata gitu. Saya dulu profesimu apa sih? Aku basically sampai sekarang masih itu jualan material peredam basically. Material peredam untuk sound. ruangan, ya sound, panas dingin kayak gitu. Oh, klienmu klub-klub diskotik kayak gitu? Ya ada juga. Terakhir. Oke, kamu jualan sound peredamnya? Ya material peredamnya. Oh, gitu. Itu bisnis utama? Itu utama, main. Oh, jadi Nordic ini receh banget ya buat kamu ya berarti ya? Enggak juga sih. Awal-awal mungkin iya, karena dulu awal-awal kan makanya logonya perahu layar gitu kan. Karena dulu tuh sebenarnya joinan sama teman itu dibuat coffee cart dulu. Dulu kita asalnya dari coffee cart. Oh, dulu cart. Iya, coffee cart, terus akhirnya berkembang, akhirnya jadi island di dalam TP gitu yang waktu itu dirimu mampu. Iya. Ya, akhirnya masih bisa berkembang juga sih gitu. Jadi terus 2018 ya ikut sertifikasi juri ya? Sertifikasi juri 2019. Jadi kamu ini sebetulnya lebih senang dianggap apa sih? Coffee judge atau content creator atau business cafe owner? Sebenarnya lebih kayak itu sih, passionate coffee lovers sih. Passionate coffee lover. Kan dari vlog yang Michael Jackson kemarin. Ada jawaban jadinya. Iya. Jadi kalau passionate ya jadi lebih atraktif. Lebih atraktif gitu. Oke, tapi kamu ketika ngejuri ini ya, kamu ngalamin, maksudnya kamu nemuin hal-hal, jadi menurut kamu itu kopi ini lebih menarik atau menurutmu, wah ternyata setelah aku semakin serius di kopi kok kayak gini ya? Jadi sebetulnya 2017 itu pernah ikut kompetisi kan? Pernah ikut nasional. Kamu pernah ikut ya? Pernah ikut nasional pertama di Bali. Iya. Itu ya kalau boleh spill jujur, itu dulu jiwa pendekarnya lagi tinggi-tingginya. Oh iya. Sok banget kan waktu itu? Hitungannya iya. Oke, terus? Sabensa like-nya banyak. Oke. Terus wah di istilah kata udah jadi nabi lah ya. Sampai percaya diri, ya halusinasi juga. Kamu jadi nabi itu di Surabaya berarti? Merasa jadi nabi? Enggak. Karena kan Sabensa ini kan dulu dikenalnya kan bukan di Indonesia. Oke. Lebih di luar negeri gitu. Jadi ada bule itu nanya, saya punya V60 gini. Mau kasih solusi. Ngajari. Gimana bisa ngerasain? Padahal juga belum ngambil yang benar. Kamu jadi nabinya di sosmed berarti? Sosmed. Oke. Orang nanya. Terus ya merasa seduhannya paling enak lah muter-muter coffee shop dulu. Ya, semua pernah jadi pendekar. Terus akhirnya ikut kompetisi itu? Ikut kompetisi nguji diri. Itu tahun? 2016 ya? Sertifikasi juri Brewers pertama ya kalau nggak salah di Bali. Nah itu ikut, percaya diri. Kamu ikut sertifikasi juri dulu, ya, terus baru ikut kompetisi. Bawa benderanya waktu itu dari Nordic waktu itu, karena waktu itu Nordic ada itu percaya diri dulu. Oke, kompet. Percaya diri, saya nggak ada yang nyedus lebih enak dari aku waktu itu. Oke. Gitu. Ternyata enggak. Finishnya 7. Oh tapi masuk final? Masuk waktu di Bali itu masuk top 6 kalau nggak salah. Oke, di Bali kan regional kan?
Ya regional Bali. Regional Bali. Top 6. Masuk top 6. Masuk nasional. Masuk nasional. Nasional peringkat berapa? 7. Wih, lumayan dong. Lumayan. Selisih dikit. Finalnya itu 8 atau 6 ya waktu itu? Lupa kalau nggak salah. Tapi kamu di nasional final dong berarti? Nasional final. Final ya? Nggak sampai final. Oh, nggak sampai Jadi final. waktu itu kalau nggak salah ada perempat final deh, 12 ya. 12 besar atau berapa, terus selisih lagi ke 6. Iya, berarti mungkin finalnya 6 ya, bukan 8 ya. Berarti kamu nggak masuk final. Nggak masuk tapi nomor 7. Nomor 7. Wah, lumayan dong. Lumayan. Makin sombong dong harusnya. Enggak. Kenapa enggak? Ya ternyata banyak yang lebih baik juga, lebih persiapannya lebih matang. Jadi kalau dulu Jadi waktu ikut kompet, kenalanmu di kopi itu belum banyak ya? nggak ada yang tahu. Jadi waktu nomor 6 itu Christian dan Nordic Coffee nggak ada yang tahu. Iya. Yang tahu ya yang kayak aku dulu tahu. Mungkin. Kamu, iya. Pada tola-tole juga siapa. Kamu ngerasa terkenal tapi terkenalnya di sosmed aja. Realitanya Ternyata jago begitu realita ikut kompet. Ya kok ada ini. Iya. Ya waktu itu ya masih itu. Teman kalau sekarang dengan format kayak dulu kompet paling di bottom sih harusnya. Zamannya beda. Zamannya beda. Terus 2018 kecewa vakum. Oh, sempat ngambek. Vakum lah sama waktu itu memang fokus ke bisnis coffee shop dulu ngembangin. Bukan ngambek karena kok aku jadi nggak menang, males ah. Enggak juga, belajar lagi, vakum dulu, belajar lagi. Itulah ternyata kompetisi itu begitu ya. Ternyata dunia kompetisi itu profesional kayak begitu ya. Gitu. 2019 sebetulnya 2019 itu ambil sertifikasi juri, pengen tahu penilaiannya benar tuh kayak gimana. Pengennya compete lagi gitu. Tapi ternyata keterusan. Nah, aku sebenarnya kita ketemu ngejuri bareng itu kan tahun lalu itu termasuk kita paling sering ya ketemu bareng ya. Nah, mulai dari Ice League terus sampai kemudian ke regional juga, latte art juga ya. Ya, sampai latte art juga nih. Nah, itu pun juga aku pun ngelihat kamu itu juga aku pun merasa the way you score, the way you give comment itu termasuk yang one of yang paling bagus loh. Oh iya? Iya, maksudnya ya yang lain ya bagus loh, tapi menurutku, jadi aku ngerasa gini, kadang ketika kita ngejuri bareng ya, mamaku yang jadi koordinator atau aku jadi head judge gitu, aku ya lebih feel safe kalau udahlah untuk final kamu aja deh yang handle, itu saya jadi ngerasa itu by experience atau lebih itu makin membaik atau memang jago ngarang? Enggak. Jago ngarang. Enggak, kalau itu dari by experience juga. Terus ya karena mungkin nggak banyak ya juri yang punya sudut kacamata kompetitor ya. Jadi termasuk dirimu kan pernah compete juga. Jadi kan memahami kesusahannya mereka latihannya berapa. Ya latihan mungkin kayak orang bego gitu sampai ulang. Oh, itu pengaruh juga untuk ngejuri ya. Aku baru maksudnya baru notice ketika kamu ngomong kayak gini ya. Kan juga banyak juri yang nggak pernah ikut kompetisi ya. Banyak juri yang nggak pernah ikut kompetisi ya. Jadi mungkin sudut pandang itu nggak ada gitu. Iya. Karena otomatis aku kan nggak pernah ngerasain kayak gitu. Karena kan aku ngejuri aktif kan ya setelah aku kompet. Iya. Jadi nempatin diri sebagai kacamata kompetitor, terus ya itu akhirnya bisa ya itu komennya lebih berbicara langsung ke pesertanya. Betul. Ke depannya kan demi kemajuan kopi Indonesia. Demi industri kopi. Tapi sebenarnya pengennya sih kasih feedback yang banyak, apalagi kalau kita udah ngerti itu, maksudnya kecewanya kompetitor kalau tidak sampai juara. Itu gimana ya istilah kata kayak kasih reward lah. Ya kita harus ngasih komen yang dia bisa. Ya sebagai rewardnya dia nanti kalau dibuat dia pengembangan ke depannya gimana. Betul. Gitu. Nah tapi juga denger nih ya. Aku nggak tahu benar atau salah ya. Cuman ya sempat denger katanya next kamu mau turun lagi ya. Jadi ya sebenarnya ada pengen juga karena kan ini rules and regulation-nya juga baru kan. Dan ada kayak pengennya juga. Wah, kenapa? Ya balik lagi ada pesan yang ingin disampaikan. Ini gara-gara habis nonton Jasin semua nih.
Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada message yang perlu disampaikan yang lebih penting daripada sekedar menang nih ya. Iya, ada pesan yang ingin disampaikan. Oke. Konsep udah ada, daripada nanti dikasih ke orang gitu. Mending maju sendiri, coba deh. Ya kamu maksudku gini, as a cafe owner, kamu atlet juga punya banyak. Atlet juga punya. Terus kamu udah judge di nasional, head judge juga. Terus ngapain lo mau turun lagi itu loh? Aku yang heran itu why? Jadi sebetulnya yang inspirasi itu dulu kalau nggak salah acara apa ya? Yang ada Joyon itu. Joyun itu yang dia sharing seminar Jakowik ya kalau nggak salah ya. Itu dia ternyata juga mengalami fase yang sama kan. Dia cerita tahun berapa tuh dia pertama kali compete tuh langsung juara kan. Terus habis gitu tahun depan tuh ikut lagi kalah. Habis gitu kan dia sampai juri world kan. Kalau nggak salah. Oh, dia sempat ngejuri di World. Iya, sempat. Aku nggak tahu apa juri nasional Korea atau sempat ke World juga. Itu dia 4 tahun ngejuri gitu. Mungkin ya udah tahu borok-boroknya juga kali ya. Iya. Terus dia compete, juara Korea lagi, juara dunia kan langsung. Gitu. Mungkin dia punya kacamata baru kan sebagai itu. Jadi kamu mau jadi juara dunia? Kalau diberkatin, why not? Gitu. Berarti kamu yakin bisa ngalahin Fakhri Murad? Fakhri Murad, wah itu lawan yang berat sih. Ya. Apalagi gini kan, apalagi kan mereka otomatis yang lebih terlatih kan. Aku kan harus kayak kecap lagi. Terus yang inspirasi ya juara tahun terakhir ini kayak Hero terjun lagi. Ya, actually ngejuri itu asiknya di situ sih. Kalau tadi pertanyaannya apakah makin berat, makin itu enggak, lebih fun malah. Kalau sebagai kompetitor kan kita ngulik nih. Cuman kalau sebagai juri kita ini kan bisa apa istilah kata metik rangkuman-rangkuman ya. Kalau bener-bener kita dengerin peserta ini, oh ini hasil kerja kerasnya mereka gini, gini, kita bisa ada insight baru. Justru kita belajar banyak loh ya dari kompetitor-kompetitor itu kan. Iya, terutama di Brewer sama ya latte art juga sih. Semua sih. Kita akhirnya dapat insight baru dari mereka, kita lihat teknik baru, latte art kita lihat pattern baru, banyak sih. So, jadi tertantang nih, udah nih untuk terjun. Kamu umur berapa sih? 35 tahun ini. Tahun ini 35? Iya. Aku kompetisi terakhir itu sama 35 juga. Atau 34 ya terakhir aku. Pokoknya pertama aku kompetisi 2011 itu udah 32. Oh iya, kompetisi lagi terakhir itu tahun 2013 aku 34. 34 ya berarti? Ya masih bisa lah. Karena ya kebetulan juga banyak teman-teman homebrewers juga kan. Sekarang kan homebrewers-nya lagi di Indonesia ini kan lagi growing banget. Tapi yakin kamu mau brewers lagi? Ya karena basically strength-mu di situ ya. Passion and strength-nya di sana gitu. Itu menurutku paling susah. Sebenarnya iya. Aku hari ini suruh umpama ya, let's say, suruh compete lagi, aku tetap milih barista. Tetap milih barista. Daripada aku ngeliat brewers tuh kayak udah buset variabelnya itu loh, Chris. Iya, variabel. Itu terlalu banyak, mulai dari air, dari suhu, waktu, momen kapan kita manasi, kapan kita harus mulai start. Tapi sebenarnya barista juga gini, kalau menurutku barista itu dengan adanya mesin espresso itu udah membantu mengurangi begitu banyak variabel yang bisa berubah. Gitu loh. Dengan mesin otomatis udah banyak yang di-lock kan gitu loh. Mulai dari dia pressure-nya dia, mulai dari suhunya dia, at least itu kita udah nggak usah mikirin itu lagi gitu loh. Nggak usah terlalu ngulik-ngulik terlalu banyak gitu loh. Iya sih, kalau dipikir-pikir ya juga. Iya, makanya brewers itu makanya kalau susah banget kan. Kita dulu kan selalu ngomong. Makanya sampai hari ini tuh waktu itu belum pernah ada brewers yang juara nasional 2 kali. Tapi ternyata tahun ini juga ada. Ya, telurnya pecah. Hero bisa membuktikan dia bisa juara lebih dari sekali nasional. Dia memang kompleks sih, cuman karena memang mungkin passion ya, seneng di sana. Mungkin ya jadinya nggak kerasa. Berarti kalau kamu kompet, kamu nggak ngejuri lagi dong tahun itu? Kasusnya iya. Iya dong. Waduh. Oke.
Ya mudah-mudahan bisa berhasil membawa lagi nama ya supaya Jawa Timur ini Iya. orang-orangnya lebih naik lagi tokoh-tokohnya. Ya kan? Hmm. Nggak cuma Willy Sidewalk doang. Legend. Legend tuwek. Tapi hari ini kamu laris banget loh jadi juri. Aku heran sampai, wah gila semua tiap ada kompetisi kalau nggak Brewers, latte art, selalu Chris lagi gitu. Rezekinya lagi ada, Lagi gitu. naik, ya. Lagi dipanggil, kebetulan waktunya juga cocok. Tapi ketika kamu kan masuk sering ke daerah-daerah kan, di luar Surabaya masih juga. What do you think kamu lihat sekarang juri-juri daerah lokal yang baru? Apakah mereka masih pendekar atau udah mulai update? Jadi kebetulan kalau dulu kan mungkin memang agak nggak terkalibrate ya. Jadi antara nasional namanya gapnya itu. Kebetulan gara-gara Ice League sih, sekarang kan banyak yang dari terakhir Mas Dana ke Blitar, jadi juri nasional pertama di Blitar kayaknya. Terus ada juri-juri Ice League juga sebenarnya kayak dari komen membaik juga sih. Udah mulai baik ya? Iya, otomatis ya dari komen membaik, ya dari tiap pesertanya juga makin lama ya makin. Kalau dulu kan istilah katanya kalau di daerah kan ada yang jomplang banget kan. Istilah kata ada satu peserta yang udah pengalaman nasional, udah jadi kayak singa. Kalau satunya kayak masih anak kucing gitu. Kalau sekarang mungkin lebih rata ya, karena mereka juga udah lebih ngulik, lebih belajar. Pernah nggak ketemu juri lokal yang suwongo ngerasa paling jago, terus kalau dikalibrasi ngeyel, itu masih ada nggak? Kayaknya pernah sih, ada masih. Ada juga ya, masih kayak gitu. Cuman yang udah nggak banyak kali ya. Udah nggak banyak. Tapi masih ada ya kayak gitu ya. Masih ada. Dikalibrasi susah banget. Dikalibrasi susah banget karena ya kebetulan juga lebih senior. Oh, lebih senior dari kamu. Lebih senior. Bentar, lebih seniornya ini lebih senior gimana nih? Udah lebih terjun ke dunia kopi jauh lebih lama. Oh. Padahal kan itu bukan jaminan terkalibrasi atau enggak. Iya, apalagi dia kan sudah lama nggak ngupdate juga kan. Iya kan, kalau mau dia nggak pernah ngejuri di regional, nggak pernah ngejuri di nasional. Nah itu. Ya, dia update-nya dari mana, gitu loh. Iya, jadi kan bukan berarti dia terjun di dunia kopi lebih lama, tapi kalau dia itu tidak update dengan sistem scoring, sistem penjurian, sistem cupping yang baru, ya gimana mau kalibrate? Nah itu. Tapi itu dia ngeyel. Iya, jadi kayak kemarin itu kan ada kalau kita juri kan kita kalibrasi nih pasti nih. Misalkan kayak yang sekarang kayak less bitterness sama stringency, itu buat dia watery. Nggak ada body katanya. Yang buat dia ada body adalah yang intens banget gitu. Oh, gitu. Itu yang masih nyamain persepsi lagi gitu. Ya kadang susah ya, orang-orang kayak udah kayak gitu ngerasa dirinya yang pinter, jago, dikalibrasi masih ngeyel. Padahal kita yang ngejuri setiap tahun, itu pun kita juga belajar lagi loh, iya kan? Iya, belajar lagi. Kayak kemarin yang waktu kita di Jogja Coffee Event itu, Jogja Coffee Week ya, Nah itu kan kita aku terutama banyak belajar banget sama juri-juri yang habis ngejuri di Brewers 2022 yang workshop sama Josu itu, kamu juga ya kan, terus Laila. Aku kesempatan nanya mereka, gimana sih sekarang nilainya kan ya mesti ngejar kayak gitu. Tapi masih ada yang senior malah masih gitu ya. Masih. Bisa ya. Kalau itu masih ada. Itu yang di daerah mana? Waduh, nanti aja kalau ada. Oke, ya seru lah. Ya nggak apa-apa, kayak gitu ya. Ya kita tinggal, kalau ketemu yang kayak gitu, tinggal bilang ke panitianya, semain kali nggak usah. Terus ini kamu di Kediri sampai kapan, Grace? Kita lagi ada mau event nih di Kediri. Sampai 26. Sampai 26. Kita tayangnya juga belum tahu tanggal berapa. Iya sampai sih. Besok ya. Sampai besok. Besok udah balik. Enggak, besok nggak balik. Lusa kan berarti. Oh iya lusa ya berarti ya, lusa ya. Lusa langsung lanjut ke Blitar, ada takeover bar gitu. Takeover bar. Iya. Manual brewing sama ada espresso juga. Tapi mocktail enggak? Enggak. Kamu pernah nggak takeover bar
mocktail, coffee mocktail gitu. Mocktail belum belum. Pernah. Cuman kalau kita sendiri ya, ada sih satu mocktail kita bawa ke Blitar, satu signature beverage-nya kita. Aku kapan hari di Jakarta gitu, ada yang minta take over bar itu. Take over bar. Oh ya, manual brew-an juga. Kopi mocktail. Jadi aku sebelum berangkat, seminggu sebelum berangkat telepon Gepeng, Peng, ke Kopi Peng, ajarin Peng. Lu punya resep apa? Gue ada sirup ini bikinin. Juga nggak pernah bikin take over bar. Oke. Aduh. Tapi kamu masih sering bikin gitu nggak sih? Create menu-menu baru? Ada, tiap bulan kan kita selalu ada kayak barista kreatif kan. Tapi bukan, kalau dulu masih aku yang ngawalin, kalau sekarang sudah anak-anak yang develop. Oh, terus aku mau minta ini, klarifikasi nih, penting nih. Gimana? Waktu itu ada isu, katanya kamu memplagiat satu minuman dari sebuah coffee shop. Sampai ngasih namanya mirip. Iya. Klarifikasi dong, apakah memang kamu terinspirasi dari dia atau kebetulan atau gimana sih gitu? Jadi waktu itu bukan problem sih, waktu itu kita ke Desember ya, Desember Natalan, mampir nih, ya sebut aja deh antara kata deh. Tempatnya Ernest. Oke, Terus waktu itu Aga juga ngupload kalau nggak salah berapa minggu sebelumnya tuh Muhammad Aga waktu itu ke sana. Oke. Ngupload ada watermelon bening tuh. terus nyobain. Lah kok enak. Dicoba itu. Jadi aku memang terinspirasi sebetulnya. Awalnya juga namanya kan kalau nggak salah apa ya? Di antara kata apa ya? Jernih ya. Iya. Yang punyamu apa? Aku lupa, agak bening ya? Punyamu bening atau yang punya sana apa gitu loh ya? Sana kalau nggak salah jernih deh. Jernih ya? Jernih, kamu bening ya? Aku bening waktu itu. Memang kita terinspirasi gitu, tapi ini kita challenge sendiri-sendiri gini. Bisa nggak nih kita create minuman yang istilah kata mirip, walaupun tidak nanya resep kan? Memang mereka juga pasti R&D kan, kita juga R&D banyak banget. Anak-anak tuh mungkin bikin 20 resep kali. Akhirnya kita udah ketemu formatnya gitu. Tapi ternyata ya kalau nggak salah tuh Aga itu juga sempat ngupload minuman yang sama dibuat tempat. Oh, dia juga bikin juga? Iya, cuman memang tidak sefrontal kita dan memang waktu itu kita pengen istilah kata ya buat campaign lah. Buat campaign biar rame. Iya. Tapi nggak tahu gimana, ya di Instagramnya kita, ternyata itu aku juga baru tahu tahun pas Ice League itu. Ternyata memang rame, tapi di Instagramnya kita, itu kan katanya kan nggak bisa dikomen. Oh, justru aku dengar katanya Instagrammu, IG-mu diserang sama militannya antara kata. Nah, tapi di Instagramnya kita mungkin ini kayak ada itu ya, kayak sekarang kayak save policy gitu ya dari Instagram. Jadi kayak mereka dilihat otomatis gitu. Oh ya? Padahal kita berharapnya adalah waktu kita launching itu ya jadi rame. Kita istilah kata nambah follower gitu. Padahal malahan dulu namanya sebenarnya bukan bening. Mau ada nama baru lagi. Namanya tuh memang nyerempet-nyerempet, beningnya antara kata dulu gitu. Jadi memang sengaja mau nembak itu ya. Memang nembak, dan itu kan kebetulan pikir kita ya memang daripada orang Surabaya jauh-jauh ke Semarang. Ya. Biar nyobain, tapi dan itu kan juga kita juga masih ada istilah kata apa ya? Kesadaran dari plagiat lah gitu. Jadi cuma menu sebulan. Cuma sebulan. Kalau kita jadiin menu tetap, nah itu kan istilah kata ya kreativitasnya itu juga gitu. Tapi kalau kita juga gini loh, makanya aku selalu bilang ya, aku nggak ngerti ya. Resep, menurut aku itu memang nggak ada, emang ada patennya? Sebetulnya enggak. Nah ini aku setuju sih. Jadi kalau dari, kan waktu itu jadi kayak yang tahu tuh anak-anak, cuman waktu itu anak-anak nggak berani ngomong ke aku. Mereka tuh komplain keras. Masa kita mau launching kayak gini? Masa kita mau launching kayak gini? Nggak ada. Aku bilang ya waktu itu
Kita kan cuma menunya sebulan dan menurutku sebuah justru yang komplain ini staffmu sendiri? Karena mungkin ya sudah DM-DM-an atau sudah baca-baca. Oke. Masalahnya di Instagramnya Nordic sendiri itu nggak ada negatif komen. Tidak muncul, malah aku berharap viral, malah tidak viral, kok malah aneh. Nah, terus ternyata ramai di belakang kan. Aku juga di belakang. Karena sendiri juga tidak konfirmasi gitu loh. Aku kira ya damai-damai aja ya. Mungkin dia satu teman, satu itu yang nggak ngerti juga. Cuman, tapi balik lagi kalau ke minuman, ini dari aku pribadi bukan aku membenarkan sebuah plagiatisme. Jadi kayak waktu itu di Sebensa juga ada grinder mischief tuh yang mirip banget sama Komandante lah istilah kata gitu. Itu Komandante garis keras banget tuh. Waktu itu, wah komplain kan. Jadi kamu ini yang dukung support belakang coffee grinder. Karena basically kayak sekarang kayak gini, kayak kalau kita misalkan klaim ini minumannya kita. Nah sekarang kalau kayak minumannya sudah mendunia kayak cappuccino, latte. Let's say hazelnut latte lah. Hazelnut latte. Semua orang juga bikin dengan caramel macchiato-nya Starbucks. Itu kan semua orang bikin hal yang sama. Caramel macchiato namanya dipatenkan. Ya kan? Tapi kan resepnya semua orang bisa pakai. Iya. Caramel latte misalkan dirubah nama dan komposisinya sama. Apakah itu sebuah plagiat kan gitu? Kayak jadi, Piccolo gitu. Itu yang aku maksudnya di dunia F&B ini kan harusnya hal-hal kayak gitu kan memang nggak ada paten yang gimana-gimana ya untuk sebuah resep gitu. Sebenarnya masih belum ada paten sih. Emang ya apalagi kesadaran sendiri-sendiri lah ya mungkin kali ya. Ya waktu itu kesadaran sendiri-sendiri juga dan waktu itu memang minumannya kan kita cuma sebulan dan ya kita mandang, kalau aku pribadi aku mandangnya itu kayak cuma secangkir cappuccino tapi dalam bentuk yang lain, kemasannya kayak mocktail atau istilah kata kayak semangka dikasih itu. Menurutku ya, dan itu juga kejadian kayak sebenarnya kayak kiblatnya kita ini kan juga lebih ke minuman itu kan lebih kiblatnya kan ke Thailand ya. Jadi kayak dulu kita terinspirasi itu dari tahun 2017 kita udah ada tuh Sunkist Summer tuh yang ada orange juice, terus ada kopinya itu udah ada. Kan viral 2021 kan viral kan, orang pada ngetekin. Wah coffee shop ini bikin Sunkist Summer. Aku bilang sendiri ya itu kita juga inspirasi dari Thailand kok. Itu nggak ada minuman yang benar-benar istilah kata ini milik kita sendiri lah. Ya betul. Ya aku pun juga bikin kayak buat kompetisi waktu itu signature drink. Sebenarnya apakah dibilang original resepku? Mungkin iya, tapi aku pun juga terinspirasi dari siapa, dari videonya siapa. Waktu aku udah lupa aku bikin ini, campur ini ya. Ya tapi kalau dia ngomong bener-bener originalku ya enggak juga sebenarnya. Orang mau pakai aja sih. Iya, dan waktu itu kan kita juga nggak nanya resepnya juga. Bener, kecuali kalau kita nanya ya, Mas, ini resepnya apa-apa, kita nanya. Ini kita juga R&D juga. Kita R&D juga gitu. Ya, gitulah ya F&B ya. Kita R&D sendiri juga waktu itu gitu. Ya. Tapi terus akhirnya kamu ketemu Ernest gimana? Belum bahas sih. Nanti kalau ketemu aku mungkin mau bahas. Aku justru baru tahu ramenya itu ya waktu terakhir Aceh itu. Ternyata rame di Semarang. Terakhir ketemu Ernest kapan ya? Nasional. Oh kemarin ini ya? Iya kemarin nasional. Cuman tidak sempat ngobrol banyak ya? Nggak sempat ngobrol karena kan aku di rumah, Ernest kan di hotel juga. Iya. Nggak sempat sampai kayak Ashley kan di hotel bareng itu ya belum sempat ngobrol. Iya. Nanti kalau ketemu lagi tak pancing ya. Ernest siap-siap ya. Oke. Ada lagi yang kamu mau ceritain, Des? Ya nggak ada sih, cuma sampaikan. Cuman kalau sekarang memang coffee vlogger ini banyak banget kan. Jadi kalau sekarang banyak banget loh. Iya. Terus kamu mengatasi persaingan di industri konten kreator perkopian ini gimana? Jujur ya mesti upgrade alat juga, terus mesti upgrade videographer karena sekarang juga banyak orang-orang yang istilah kata kayak videographer sinematik itu ya terjun juga ke dunia ke dunia homebrewers makin juga ya. Canggih-canggih videonya. Makin canggih-canggih, udah kayak komersial banget lah istilah kata gitu. Ya aku bersyukur udah start duluan dari awal. Oke. Kalau nggak kebantai bener ya? Pasti kebantai. Apalagi kalau sekarang orang ya mungkin kejadiannya sama kayak aku dulu ngerintis food vlogger. Ya kejadiannya bakal kayak gitu. Jadi mungkin
Dan Instagram kan juga sekarang makin lama makin susah kan. Kalau zaman dulu followernya berapa. Padahal itu belajar teknik foto itu susahnya setengah mati loh. Dulu susah. Rame-rame Instagram semua orang bikin foto estetik kayak gitu ya. Isman kayak gitu kan dulu. Aku tuh ngikutin dia itu sampai nggak sanggup aku. Ini gimana? Aku ngerasa setiap jepretanku itu nggak pernah ada yang bagus. Akhirnya udahlah aku nyerah lah. Aku nggak bisa bikin foto yang bagus, nggak bisa. Tapi ya sekarang juga trennya ya sekarang ke videographer. Nah, makanya begitu muncul video-video ini kok, oh cara ngeditnya gini. Jadi aku belajar sama Vicky, belajar sama siapa. Oh cara ngeditnya kayak gini. Kalau ngambil shot, oh ya udah aku coba. Ternyata menurutku aku lebih bisa main itu daripada foto. Foto susah banget. Tapi jadi asiknya kalau jadi istilah kata kayak konten kreator itu jadi asiknya ya kenalan juga ya imbasnya ya sekarang mulai kerja sama brand-brand internasional juga. Gitu. Jadi dipercaya buat ini ya endorsement ya. Iya endorsement juga ya ada duit tambahan juga tapi ada juga yang misalkan kayak cuma kirim produk doang kalau misalnya produknya dia mahal gitu. Overall gitu sih kalau sekarang ya kalau dulu tuh kita kekurangan informasi, sekarang ini kita kayak kebanyakan informasi sebetulnya. Jadi memang mesti nyaring. Ya mesti milah-milah juga ya informasi yang kita butuhin itu yang mana. Ya, kurang lebih gitu sih. Kalau mau mulai ya mungkin harus mau mulai konten itu ya bisa start dulu. Karena banyak juga kayak konten kreatornya sebetulnya dia nggak passion di kopi sebenarnya. Kalau kita kelihatan. Ngeliatnya dari mana kayak gitu, Chris? Dari caption, terus dari itu captionnya cuma ngambil Google biasanya ya? Biasanya captionnya kalau nggak quote doang gitu, tapi sinematografik banget gitu. Iya. Ada yang fotonya artistik banget sampai kayak gantung-gantung, tapi captionnya chill gitu. Terus ini, aku sering lihat itu yang konten tentang kopi-kopian, kayak ngasih edukasi tentang kopi itu begini, kopi itu begitu. Apa aku balik itu semua Google semua. Sebetulnya ya, cuma mereka kayak kemas lagi. Iya. Kemas dengan kayak data seolah-olah kayak mereka riset mereka itu jago banget paham kopi. Ya ini mah tulisan di Google, artikel-artikel Google yang dia dirangkum aja gitu. Ya itu juga gitu. Tapi ya memang kelihatan ya tapi ya yang bikin orang kopi sama yang bukan itu kelihatan ya. Kelihatan ya beneran ngerti, maksudnya variabel semua benar-benar paham betul sama atau cuman dari Google. Tapi mereka bisa membahasakan itu secara secara bahasa visual ya, itu kelihatan. Kurang lebih gitu. Oke. Kurang lebih gitu aja. Thank you Chris, udah Thank you. Mau podcast ya, malam-malam lagi besok kita juga mesti bangun pagi ke juri. Iya, ya. Kalibrasi. Nah, so thank you kamu udah mau menyempatkan waktu buat podcast di studio No Cincong ini. Jadi kita nggak ke Nordic, tapi kamu yang ke sini. Thank you banget ya. Thank you. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ya bisa bermanfaat lagi. So next kalau mama kita ada topik gibahan yang lain, kita boleh lah podcast lagi ya. Tapi udah selesaikan masalah yang podcast terakhir. Yang udah move on dong. Udahlah, dari itu juga udah move on lama. Oke, kita closing aja ya. Oke, thank you teman-teman udah menonton pada episode kali ini dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong.